Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tri Hutomo, Kang Ipul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi kita bertemu di sini di podcast Ngonsendika, dan hal yang selalu kita sampaikan kepada pemirsa podcast Ngonsendika, tambang ilegal. Dan di sini tema yang kita angkat, pengawasan tambang ilegal antara mandat konstitusi dan realitas di lapangan. Bapak Tri Hutomo yang selalu hadir 2 pekan sekali di podcast kami, dan alhamdulillah Kang Ipul ini bisa mendampingi Bapak Tri Hutomo. Kang Ipul ini adalah pecinta alam Kang Ipul? Akasia yang sudah berdiri sangat lama sekali ya Kang Ipul ya. Di daerah Mayong, di desa Mayong, dan tentunya Kang Ipul ini juga sebagai saksi kondisi tambang ilegal di wilayah Mayong. Nanti bisa disampaikan seperti apa ya Kang Ipul ya. Terlebih dahulu saya mau ke Bapak Tri Hutomo. Ini terkait tema yang kita angkat, tambang ilegal antara mandat konstitusi dan realitas di lapangan. Kembali kita berbicara tentang realitas di lapangan. Bapak Tri Hutomo kayaknya setelah talkshow demi talkshow kita lakukan, podcast demi podcast kita jalankan terus, masih juga punya permasalahan tentang kondisi realitas di lapangan, permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan terkait dengan duduk bareng, penyelesaian bersama, harus didiskusikan dengan pemerintah, stakeholder, masyarakat yang dirugikan dan lain sebagainya. Masih belum puaskah Bapak Tri Hutomo dengan selama ini yang dilakukan? Ya, kalau puas dan tidak puas itu bukan indikator ya, tapi yang kita lihat adalah tambang ilegal ini sudah berapa persen menjadi legal kan itu adalah indikator. Jadi tujuan kita itu bagaimana kegiatan-kegiatan itu memang memenuhi kaidah dan norma perundang-undangan. Makanya kita tadi yang Mbak Dinda sampaikan sesuai tema itu adalah konstitusi, mandat konstitusi dalam pengawasan itu seperti apa. Mungkin yang sesuai tema itu yang kita tekankan adalah bagaimana peran sebagai penerima mandat. Siapa yang menerima mandat kan itu? Bagaimana peran penerima mandat atau kewenangan ya terhadap di sini ada mandat konstitusi, berarti penerima mandat atau penerima kewenangan kekuasaan dari rakyat ya, dari masyarakat untuk membuat kebijakan atau menegakkan aturan kan itu. Jadi bagaimana yang kita soroti itu. Jadi karena selama ini apa? Selama ini yang terjadi adalah ketika ada masyarakat, ada pemerintah, ada aparat penegak hukum itu harus melaksanakan atau sesuai kewenangannya masing-masing, sesuai dengan kompetensinya ya. Itu yang kita harapkan. Yang kita lihat selama ini dari peran penerima mandat itu belum maksimal. Jadi bagaimana mandat konstitusi itu bisa berjalan. Tentu mandat konstitusi kalau ini bicara pertambangan berarti adalah Undang-Undang nomor 3 ya tentang pertambangan dan minerba itu ya. Jadi apalagi di sini konteksnya Jepara sudah ada SK penertiban dari Bupati, tim terpadu untuk penertiban tambang ilegal. Itu sudah 1 tahun yang lalu. Itulah yang kita soroti, apakah itu sudah berjalan dengan maksimal atau penerima mandat konstitusi sudah menjalankan kewenangan dan kekuasaannya untuk dalam hal tambang ilegal ini. Itulah yang kita harapkan. Maka dalam pengawasan tambang ilegal sendiri peran itu diperlukan karena mereka mendapatkan penerima mandat kekuasaan, kewenangannya. Di sini ada aturan, di situ ada tupoksinya ya. Dari dalam perizinan tambang misalnya, dalam advokasi masyarakat, mereka sebagai perwakilan masyarakat juga harus memberikan suara, mampu mengadvokasi bagaimana masyarakat yang terdampak baik positif maupun negatif ini juga harus imbang. Jadi mereka harus bisa mengadvokasi permasalahan itu. Yang kita harapkan tentunya penerima mandat konstitusi ini bisa itu. Jadi latar belakang kita ya itu. Jadi kita tidak berhenti untuk mengedukasi masyarakat dalam hal supaya tadi tujuan kita yang ilegal menjadi legal sehingga tidak ada dampak-dampak negatif ya, dampak kerusakan lingkungan, kerugian negara sendiri. Karena kerugian negara atau kerusakan lingkungan itu nanti juga yang dirugikan adalah masyarakat. Di awal dulu pernah saya sampaikan bahwa ketika terjadi kerusakan lingkungan ya, sementara untuk memperbaiki itu menggunakan anggaran negara lagi, anggaran negara didapatkan dari pajak masyarakat, sehingga muter yang dirugikan adalah masyarakat ujung-ujungnya. Meskipun itu pemerintah itu hanya istilahnya menganggarkan dan untuk reklamasi, untuk rehabilitasi lingkungan, tapi uang itu adalah dari pajak rakyat kan gitu. Jadi memutar semua. Jadi itulah kewenangan dan penerima konstitusi itu yang kita harapkan bisa lebih serius dalam mensikapi ini. Ya, itu Mbak Dinda. Bapak Tri Hutomo tadi sempat menyampaikan
melegalkan yang ilegal. Terus kemudian di beberapa podcast pekan lalu Bapak Tri Hutomo juga pernah menyampaikan legal pun belum tentu aman, apalagi yang ilegal. Dan di sini realita di lapangan seperti yang tema kita angkat. Realitas di lapangan ini sampai saat ini, sampai detik ini, hari ini kondisinya masih tetap sama atau memang sudah ada tindakan-tindakan hukum, tindakan-tindakan dari pemerintah yang sudah bergerak untuk melakukan pembiaran-pembiaran yang sudah selama ini dibiarkan, sekarang sudah ada perbaikan. Apakah seperti apa? Jadi apa yang kita upayakan bersama-sama dengan masyarakat, insya Allah sudah ada perubahan meskipun indikatornya itu memang sangat sedikit, sedikit ya, tapi paling tidak itu ada perubahan. Paling tidak ketika mereka akan melakukan kegiatan misalnya, itu mereka berupaya untuk mengurus perizinan itu, saya kira sudah ada niat baik kan gitu. Terus ketika misalnya ya, ini yang terjadi di wilayah kota saja, untuk mengangkut material tambang di sini tanah uruk yang terjadi itu tidak pakai penutup, sehingga sekitar jalan atau warga yang di sekitar dan pengguna jalan lain itu akan terdampak. Maksudnya gini, itu sebagai indikator itikat mereka. Oke lah, kita enggak ngurus masalah perizinan mereka, tapi ketika mereka sudah di jalan raya, di jalan umum, fasilitas umum, paling tidak jika mereka akan memperhatikan pengguna lain, masyarakat lain yang menggunakan itu, paling nggak ditutup lah, kan gitu. Itu indikator saja. Bagaimana? Makanya konstitusi dalam hal ini, aturan-aturan dalam hal pertambangan itu juga menyangkut itu semua. Jadi bagaimana pengangkut material ini, bagaimana ada penutupnya dan lain-lain itu sebagai upaya untuk supaya aman, kan? Aman untuk semua, bukan hanya untuk pengguna jalan, tapi juga tadi si pelaku atau pengangkut ini ada regulasi yang sudah dipenuhi gitu, Mbak Dinda. Jadi itulah ada perubahannya. Paling enggak yang kita lihat kemarin memang kita koordinasi dengan beberapa instansi. Sudah dilakukan koordinasi berarti ya? Ya, andai kan itu kita enggak, itu baik legal mau ilegal, tolonglah itu dikasih tutup saja. Itu kita juga sudah ayem lah kan gitu. Jadi tidak merugikan pengendara atau masyarakat yang di sekitar itu yang kita maksud. Baik Bapak Tri Hutomo. Itu cara yang paling sederhana aja seperti itu gitu. Ya, dikasih kayak gitu aja kita sudah merasa direspon lah apa yang kita sampaikan gitu ya. Bapak Tri Hutomo, terima kasih. Saya mau beralih ke Kang Ipul karena Kang Ipul ini adalah beralamatkan di Desa Mayong ya Kang Ipul ya. Dan Kang Ipul ini seorang pecinta alam akasia. Kemudian Kang Ipul ini juga pegiat yang sudah lama berlalu lalang di pecinta alam dari mulai tahun berapa Kang Ipul? Kalau PA Akasia sendiri berdiri 1982. 1982. Saya ini angkatan kelima. Saya masuk 86. Saya baru lahir cengar. Saya masih kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Baik Kang Ipul, dengan jejak digital kegiatan yang Kang Ipul lakukan tentunya sudah menjadi saksi di sana di daerah Mayong seperti apa kegiatan-kegiatan tambang ilegal di daerah Mayong, dan Kang Ipul ini bisa menyampaikan tema yang kita angkat tentang pengawasan tambang ilegal antara mandat konstitusi dan realitas di lapangan. Ini mandat konstitusi tapi beda dengan realitas yang ada di lapangan gitu loh Kang Ipul. Dan di sini Kang Ipul sebagai saksi, sosok seorang yang selalu tiap hari melihat realitanya bagaimana. Silakan bisa di-share ke semua pemirsa podcast kita agar semuanya tahu, oh ternyata enggak semudah membalik telapak tangan. Penyelesaiannya benar-benar rumit. Seperti apa itu Kang Ipul? Betul. Jadi sesuai tema ada mandat konstitusi, berarti terkait dengan para pemangku dan pelaksana kebijakan. Jadi pemangku kebijakannya mungkin lewat DPR, DPRD, tingkat 1, tingkat 2, pelaksananya ini para eksekutif termasuk APH. Jadi posisinya ya memang saya lihat begini. Kedua-dua belah pihak, reaksi lapangan terkait dengan para pelaku pertambangan. Kedua belah pihak ini saya lihat saling kunci, saling males. Saya lihat begitu. Karena apa? Mandat konstitusi itu kan tidak hanya mengawasi, mendampingi dan mencegah terjadinya pelanggaran, itu satu mandat yang diberikan oleh konstitusi melalui undang-undang lingkungan hidup yang dijabarkan bla 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 sampai peraturan bupati sampai ada SK penertiban itu tadi kan begitu. Jadi saya lihat ya itu Indonesia sekali lah. Artinya yang kita bangun bukan birokrasi tapi birokrasi. Ya kan? Satu hal yang memang dibuat diciptakan sistemnya ini orang dibikin gila kalau kita mau ngikut sistem itu, dibikin susah gitu. Karena apa? Jangankan mengawasi,
Iya. mensupervisi, mendampingi, mencegah, itu juga kita tidak lihat di lapangan. Kenapa kita tidak dilihat di lapangan? Ternyata memang ini yang digunakan oleh oknum-oknum untuk bermain untuk mendapatkan uang di bawah meja. Saya lihat begitu. Pelaku-pelaku tambang sebenarnya tidak ada pada dasarnya nih. Dasar karakter manusia itu kan pengen mendapatkan rasa aman. Pasti. Ada yang bisa ditempuh dengan usahanya, dengan izin supaya mereka nyaman dan aman berusaha. Tapi kenapa dia tidak berupaya atau tidak mau melakukan itu? Ya karena kalau melakukan itu susah. Syaratnya angel, caranya mereka juga untuk mendapatkan info, akses dan lain-lain itu juga susah. Nah, berarti kenapa susah? Kenapa sistem dibikin susah? Ya karena kalau bisa dibuat susah, kenapa mesti dibuat gampang? Karena di balik kesusahan itu ada nilai. Nah, saya lihatnya begitu. Jadi bagaimana yang disampaikan Mas Triutomo, saya mencoba duduk di angle netral. Karena saya putra daerah di mana daerah lahir saya itu memang surganya Galiansing. Surganya Galiansing. Jepara ini ya? Betul. Kenapa? Lah ini contoh dari zaman Belanda kenapa dibangun pabrik keramiknya di Mayong. Iya. Karena potensi itu kan ada. Iya. Kita lihat di Mayong ada. Kebetulan UMKM masyarakat Mayong di 3-4 kecamatan itu juga mengandalkan Galiansing. Tanah liat, ya kan? Genteng, keramik, gerabah, batu bata. Oke. Seperti yang disampaikan Mas Tri. Oke, berusaha tapi sesuai ketentuan, memenuhi aturan. Iya. Saya melakukan beberapa pendekatan karena kami dari PA Akasia jalan kita bukan dengan cara mendokumentasi daftar dosa lalu kita gunakan untuk menyerang. Kami tahu tidak perlu kami membuat list ini kurang ini, enggak. Kita tahu betul. Tapi kita juga tidak akan berani bicara tanpa kita menawarkan solusi. Oke, kamu salah. Saya bisa menyatakan kamu salah, saya tahu daftar kesalahanmu. Ketika mereka berbalik ke saya, terus kira-kira solusinya apa, Mas? Iki urusan perut. Bukan urusan perut 1-2 orang. Urusan perut 4-3 kecamatan. Iya kan? Nah ini hukum alam, Bos. Kita biarkan salah. Tapi kita perangi dengan keras tanpa memberikan solusi jalan tengah, itu juga salah. Jadi, saya lihat gitu. Jadi, saya tidak pernah menyalahkan apa yang dijalankan. Ibarat kata jalan ninjanya rekan-rekan NGO seperti Mas Tri ini yang selalu melakukan pengawasan. Saya sangat mendukung. Saya sangat mendukung. Cuman kami juga punya jalan ninja yang berbeda. Kita merangi, mengingatkan dengan cara yang berbeda. Makanya nyun sewu, saya angkat topi sama Mas Triutomo yang sudah mulai ke konsentrasi ke wilayah Jepara Selatan. Kalau dibilang malu, kita juga malu. Dari Akasia 43 tahun nggak pernah aksi. Kita sebenarnya bukan nggak pernah aksi. Iya. Aksi kami berbeda. Iya. Aksi kami punya ninja yang berbeda. Ya, artinya kita lebih mengutamakan merangkul daripada memukul. Iya. Artinya, oke, kamu melakukan ini salah. Saya tidak perlu jelaskan, kamu sangat tahu bahwa ini salah. Saya tertarik dengan komentar tadi, dibiarkan salah, dicari jalan tengah pun salah. Terus bagaimana? Ya solusinya begini, bukan dicari jalan tengah salah, harus dicari jalan tengah. Ini tidak bisa dibiarkan, tidak hanya bisa diawasi, tapi pemerintah harus dengan rela hati memberikan supervisi. Turun ke bawah, melihat potensi. Ini ada batu dipancur, pegunungan lembah batu yang mempunyai nilai lebih jika dilakukan proses yang benar, bukan hanya dijual curah sebagai batu fondasi atau sebagai batu split. Kalau pemerintah memang benar-benar mau memerangi dalam tanda kutip tambang-tambang ilegal, Mas Tri bagian yang teriak, pemerintah memberikan penawaran alternatif jalan tengah pengolahan sehingga batu ini mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Yang biasanya per hari kalau dijual hanya untuk kebutuhan bangunan itu bisa ratusan rit, mungkin ketika dilakukan proses produksi dengan skill dan keahlian mungkin 10 rit sampai 15 rit cukup membuat kenyang warga Pancur.
Ya ibarat kata seperti ukir Jepara. Saya dulu pernah teriak-teriak bahwa Jepara sudah tercabut dari akarnya. Karena apa? Jepara lari menjadi kota industri mebel, ya pasti habis. Kalah dengan Blora, kalah dengan Klaten. Kenapa? Sumber bahan bakunya di sana. Jepara itu kota seni yang diimplementasikan di kayu menjadi ukir. Jadi orang Jepara ini harus bisa mengolah satu kubik kayu yang katakanlah harga 7-8 juta menjadi 80 juta. Jangan dari bahan baku yang 7-8 juta hanya menjadi 15 juta. Ya kalah dengan Blora. Kita satu kubik kita produksi menjadi mebel, hasil jualnya 15 juta. Blora bisa jual 12-10 juta. Ya pasti pembeli lari ke sana. Tapi begitu juga di tambang. Begitu juga di tambang. Kalau tambang ini kita hanya gunakan untuk bahan pondasi, akan kalah dengan Jawa Timur dengan batu embungnya untuk pondasi. Dia tidak kuat tapi mempunyai nilai harga tinggi. Kang Ipul, sebentar saya stop dulu. Berapa sih sebetulnya pendapatan para pelaku tambang atau pemain-pemain tambang ini? Kalau Bapak Trihuttomo mengatakan pemain lama ya, ini seharinya sampai berapa sih yang didapat sehingga mereka itu terpicu terus? Meskipun banyak teguran, banyak yang dilakukan pemerintah agar efek jerah supaya berhenti, tapi terus saja. Sampai berapa sih sebetulnya? Kalau bicara hasil mereka, nyun sewu, saya rate dari hitungan kasar ya. Dari hitungan kasar, kalau bos-bosnya, cukong-cukongnya itu kalau cari 10 juta itu sambil tiduran di rumah dapat. Wah, sehari ya itu ya? Tapi kalau pekerjanya yang notabene warga situ, kalau dia makan sehari 3 kali, mungkin malam beli rokoknya tinggal sebatangan. Berarti sangat sedikit. Mereka hanya dapat 150. Sangat sedikit warga yang dapat upah di tambang itu. Sedangkan pemain-pemainnya adalah orang-orang luar daerah. Betul. Rata-rata bosnya itu orang luar. Atau oknum. Entah itu dari APH dari iya. Kalau Kang Ipul mengatakan cukong-cukongnya. Betul. Bahkan nyun sewu sekarang banyak oknum APH yang dinas di wilayah kisaran Mayong, Pecangaan, Alam Sari punya alat berat, Pak. Punya alat berat. Saya berani kalau saya ngomong apa adanya. Jadi Kang Ipul menyarankan agar dicari jalan tengah. Betul, duduk bareng dan tunjukkan pemerintah itu lebih mempunyai kepedulian lah untuk memberikan solusi-solusi, dan ini kan tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab kami Mas Tri selaku NGO. Ini tanggung jawab utama adalah pemerintah. Dengan adanya dana besar-besaran lewat Koperasi Merah Putih, yang diarahkan toh, yang desa-desa tempat pertambangan itu Koperasi Merah Putihnya diarahkan usaha yang berkait dengan pertambangan tapi yang menuju ke proses pengolahan sehingga menambah nilai. Rata-rata tak takoki iki Koperasi Merah Putih desamu piye? Ya paling apa buka toko sembako. Lho waduh repot nanti. Sampai sekarang yang sewu Babin Kamtib dodolan beras kan lucu itu. Itu kan lucu. Baik Kang Ipul, terima kasih. Ini tadi ya termasuk curahan hati seorang penduduk Desa Mayong, Kang Ipul, yang sekian lama menjadi saksi betapa di sana perlu ada penertiban begitu. Pak Trihuttomo seperti apa tanggapannya? Tadi Kang Ipul sempat menyampaikan cari jalan tengah lah, duduk bareng seperti apa. Padahal kayaknya duduk bareng, diskusi, mencari solusi, jalan tengah itu sudah dilakukan ya Pak Tri ya? Dan bagaimana ini? Dan itu kan sudah kita harapkan dari dulu ya. Bagaimana kita memberikan solusi. Makanya dari tahap awal itu ada edukasi, memberikan restorasi, sehingga sampai tahapan ke penegakan itu kan upaya terakhir itu yang sering saya sampaikan. Nah, dalam rentan itu di situ ada tadi pencarian solusi yang selama ini hal itulah yang bagaimana kita bisa duduk bersama ketika tadi ya kita mengupayakan edukasi, memberikan edukasi saja sudah bersih kan gitu. Apalagi ada kalimat-kalimat negatif yang disampaikan misalnya tadi itu meskipun sedikit tapi itu akan berimbas pada kita kan misalnya kita berupaya melakukan edukasi tapi yang image yang di lapangan adalah tadi kita melacurkan ideologi mencari tadi ya itulah. Jadi maka cara-cara yang bijaksana itu dari dulu kita harapkan seperti itu. Dan kita untuk peningkatan nilai ekonomis dari hasil tambang sendiri itu memang tujuan nanti itu tahapan tetap ada ke situ, itu tanggung jawab pemerintah kan gitu. Tapi jangan lupa di situ ada aturan ini yang harus dipenuhi. Ya, kalau itu nantilah itu tahapan. Tapi yang penting ketika pedoman ini terpenuhi tentu itu akan yang penting ada itikat dari pelaku tambang. Bagaimana dia punya itikat untuk meningkatkan ekonomi misalnya atau untuk meningkatkan nilai produksi
atau untuk memenuhi aturan inilah yang menjadi pedoman, karena di aturan itu sudah istilah benteng dari kerusakan lingkungan, dari dampak negatif masyarakat, dari kerugian negara. Itu adalah aturan tadi, ketika terpenuhi ya otomatis insya Allah itu tidak terjadi, karena ada jaminan reklamasi pasca tambang. Itu harus kita lihat yang terjadi di tambang-tambang itu pasca tambang ini agar ditinggal gemblang itu aja, tinggal pergi. Ya, jadi tanggung jawab siapa Tidak ada ini tanggung kan jawab gitu. ya. Ya itu. Nah, coba kalau itu dilakukan secara legal pasti ada tanggung jawabnya, karena ketika mereka akan melakukan operasional ya, di izin operasional dia ada kewajiban untuk memberikan nominal untuk pasca tambang, rehabilitasi nanti seperti apa. Tadi sempat disampaikan oleh Kang Ipul ya di sini bahwa semua permasalahan harus dicari jalan tengah, duduk bareng, didiskusikan, edukasi yang terbaik untuk kita semua. Tetapi dengan cara dilegalkan ini bisa menjadikan bahwa masyarakat di seputar lokasi yang dipekerjakan itu bisa terjamin begitu dengan cara dilegalkan, dan dilegalkan pun keamanan juga belum tentu bisa begitu ya, apalagi yang ilegal. Seperti apa Bapak Trihutomo dalam kedepannya supaya mengatasi hal ini agar tambang ilegal ini bisa terselesaikan dengan baik, diskusi bareng dengan baik, penemuan masalah dengan Jadi baik. ya itu yang kita harapkan. Jadi gini, ketika ilegal ya, itu paling ketika legal ya, ilegal misalnya, paling nggak ada penanggung jawab, jelas gitu. Jadi ketika terjadi kerusakan lingkungan ini siapa yang bertanggung jawab? Ketika ada kerugian dampak infrastruktur rusak misalnya, siapa yang bertanggung jawab? Itulah yang kita maksud ketika mereka memenuhi norma-norma kaidah pertambangan itu sudah diatur semua. Gitu. Ketika ilegal tadi kerugiannya tetap ke masyarakat, karena untuk memperbaiki jalan rusak, untuk merehabilitasi lingkungan itu uang dari mana? Anggaran dari mana? Jadi harus legal di sini legal. Anggaran tetap dari pemerintah kan? Pemerintah dari mana? Apakah dari kantong-kantong pribadi pejabat itu kan tidak? Tetap dari masyarakat. Tapi karena melegalkan itu rumit sehingga mereka malas bukan rumit karena tidak tahu. Katakan itu loh ya. Karena di persidangan itu dihadirkan dari SDM, dari yang berkompetensi, dinas-dinas berkompetensi, dan mereka menyatakan bahwa simpel, dan saya sudah ke SDM juga simpel. Tapi yang memperumit itu memang oknum-oknum. Bagaimana memberikan informasi yang salah kepada Jadi mereka? ada oknum yang memang sengaja membuat rumit. Iya, karena tadi yang disampaikan Bang Ipul bahwa di situ ada keuntungan. Ketika itu ada kesulitan, disitulah ada keuntungan untuk oknum-oknum itu. Jelas ya, seperti itu. Jadi sebenarnya perizinan itu tidak simpel. Mudah sebetulnya, cuma Mudah. diperumit Mudah. oleh oknum. Iya, Nah, karena kenapa saya bilang mudah? Saya sudah ke SDM, sudah di persidangan itu sudah jelas gamblang dibuka ya. Jadi runtutan perizinan itu seperti ini. Bahkan per Juni 2025 kemarin kewenangannya dikembalikan ke daerah. Ini lebih mudah lagi kan ya harusnya. Kemarin memang sempat dipimpong kewenangan di provinsi di pusat, kembali lagi, sehingga itu yang buat kebingungan kemarin para pelaku tambang. Tapi sejak Juni 2025 kemarin itu dikembalikan daerah. Berarti pada intinya masyarakat seputar tambang atau yang pengelola tambang ini males untuk mengurus perizinan itu. Bukan males ya, tadi ada informasi yang salah yang diterima oleh mereka. Ini yang tanda kutip. Iya. Ini yang harus diluruskan. Dan yang kita harapkan adalah pemerintah itu terstruktural, masif, itu bisa mengedukasi, itu yang kita maksud. Dari pemerintahan desa sampai pusat itu mengedukasi bagaimana. Dulu saya pernah mengkritisi bagaimana baliho-baliho besar itu tidak diisi oleh tulisan-tulisan yang tidak jelas, bagaimana itu bisa diregulasi tentang tambang misalnya, itu kan lebih mudah. Toh keuntungannya nanti untuk pemerintah, ada PAD masuk, ada pajak, dan itu untuk kerusakan jalan, reklamasi, itu kan dari situ. Berarti intinya adalah diharapkan pemerintah sering-sering melakukan edukasi. Harus, itu wajib. Harus. Itu bukan sering, tapi wajib. Kewajiban. Ada edukasi. Meskipun lewat apapun itu ya, baliho sekalipun ya. Iya. Jadi istilahnya tempat itu tidak mubadir. Ya, ketika ada edukasi itu untuk masyarakat. Mungkin saya tambahkan Mas Tri itu benar, perizinan itu mudah. Regulasi ini makanya sudah berdasarkan golongan mineralnya. Sekarang untuk C ini yang banyak ada di Jepara ini kan sudah bisa untuk mengurus perizinnya di tingkat kabupaten. Caranya mudah, syaratnya susah. Dan saya untuk ngurus galian memerlukan tanda tangan petinggi camat, ada nilai. Ada harga. Jadi mudah syaratnya angel. Gitu. Jadi lagi-lagi ke situ ya. Jalannya ke situ. Iya. Kalau memang Pemkab serius nih mau menanggapi apa yang sudah diperjuangkan Mas Tri dan rekan-rekan terkait dengan tata kelola tambang, apalagi ini terkait ITR lah, tambang rakyat, ya kan, untuk kebutuhan ngisi perekonomian dan perut rakyat. Keduanya nanti ada implikasi dampak untuk meningkatkan PAD, ya, pendapatan asli daerah. Tentunya Bupati harus membuat satu tim multi lintas sektor
multisektor, karena ini ada kepentingan pendapatan daerah, ada kepentingan tentang pemeliharaan sarana dan prasarana jalan yang dilalui armada-armada pengangkut, ada keperluan LH, ya kan, ada kepentingan ESDM tentang kandungan material, kan begitu kan. Lucu juga nih, kayak kejadian yang lagi hot sekarang ini, yang lagi viral ini di Bangka Belitung. Ternyata nikel gak penting, bauksit gak penting, yang penting malah kandungan tanah jarangnya, dan ini sudah puluhan tahun tuh digali. Nah, apakah di wilayah Jepara potensi itu tidak ada? Pasti ada. Kenapa daerahnya Pak Harto mau membangun PLTN di Jepara? Ya kan? Siapa tahu yang dijual tanah uruk ini ada kandungan uranium. Kan gila dijual tanah uruk gitu loh. Jadi posisinya adalah syaratnya mudah, pelakunya juga ingin mengurus izin, cuman syaratnya yang susah. Artinya apa? Sekali lagi saya menyalahkan pemangku kebijakan, utamanya pemerintah yang punya kewajiban tidak boleh berhenti untuk memberikan pendampingan, sosialisasi, pendekatan. Itu wilayah kewajiban mereka. Baik, Bapak Triutomo, tadi disampaikan Kang Ipul, ngurusnya mudah perizinan itu, tetapi di sini pelaksanaannya yang rumit karena diembel-embeli nilai itu tadi ya. Dan nilai ini harus dihapus. Ketegasan dari pemerintah juga harus digalakkan supaya mengurus perizinan ini mudah. Karena sebetulnya mudah gitu loh Pak. Dan sebagai closing statement di tema kita kali ini di podcast ini tentang tambang ilegal ini, seperti apa seharusnya solusinya, saran dari Bapak Triutomo untuk kedepannya agar hal-hal yang patut kita selesaikan dengan baik, dengan musyawarah, mencari jalan tengah, duduk bareng, edukasi, solusi, dan sosialisasi yang CCC itu tadi bisa mudah kita tangani gitu Pak. Iya, makanya pelaku tambang ilegal misalnya atau yang akan melakukan kegiatan pertambangan misalnya perlu mendapatkan informasi dari pihak-pihak berkompeten, dinas-dinas yang berwenang misalnya dalam hal perizinan pertambangan kan itu. Jangan sampai rancu dari oknum-oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan itu untuk mengambil keuntungan. Ini yang penting. Maka mandat konstitusi dalam hal ini perlu ditekankan atau bisa berjalan secara efektif. Bagaimana para pemangku kebijakan dan pemerintahan maupun legislatif, eksekutif, yudikatif ini bisa berjalan ya sesuai dengan kewenangannya, memberikan tadi apa yang menjadi permasalahan ini sebenarnya itu paling tidak seharusnya ya dari kesekian kali para pemangku kebijakan sudah bisa mendapat kesimpulan ini karena apa kan itu pasti jangan sampai ditutupi. Jadi pelaku tambang mendapatkan informasi yang jelas tentang regulasi dari pihak yang berkompetensi sehingga itu bisa tadi menjaga, mengantisipasi dari hal-hal yang negatif dari pelanggaran-pelanggaran hukum, upaya hukum yang terakhir itu kan penegakan gitu. Itu yang kita harapkan. Terus harapan kita di mandat konstitusi dalam hal ini pengawasan yang kita soroti saat ini dalam konteks Kabupaten Jepara ini legislatif ya, berulang kali saya sampaikan karena kita berulang kali menyampaikan bahwa tolonglah cek lokasi, lihat observasi di lapangan seperti apa keadaannya sehingga ketika mengambil kebijakan itu memang sudah sesuai. Jangan sampai membuat kebijakan tapi tidak tahu realita di lapangan, itu nanti jadi blunder. Itu Mbak Dinda. Baik, terima kasih. Sebetulnya sangat mudah ya ini untuk kita selesaikan duduk bareng. Cuma permasalahannya adalah nilai itu tadi. Tinggal ketegasan, ketok palu jedes, jadi ya. Sebetulnya kayak gitu kalau kita bicara. Bukan hanya ketok palu, sesimpel itu enggak. Di sini ada kepentingan kita. Maaf ya, ini misalnya ya, ini yang terjadi misalnya. Kenapa legislatif atau dari DPR sendiri sampai sekarang tidak bersuara misalnya? Yang kita cermati, mereka juga ada ketakutan oknum jangan-jangan nanti di pilihan atau pemilihan yang akan datang tidak ada support misalnya. Hal itulah. Indikasi yang lain. Tidak semua tapi ada beberapa oknum kan gitu. Nah, makanya itu ada benang merahnya lah itu kita menyadari. Saya sampaikan tadi kalau pemerintah itu sangat tahu. Pemerintah itu sampai ke level bawah, desa, RT sangat tahu. Kenapa saya yakin mereka tahu? Tidak ada satu tambang pun yang tidak melibatkan pemerintah sampai ke bawah atau oknum APH. Sangat paham sebetulnya. Sangat paham dan saya berani memberikan statement secara terbuka seperti itu. Makanya sebagai closing statement saya, tidak cukup hanya ketegasan pemerintah. Tegas itu artinya pilihan terakhir. Tunjukkan kepedulian dengan mendampingi para pelaku tambang. Kepedulian betul-betul mendampingi, bukan memanfaatkan. Clear. Kalau terkait dengan DPRD, kenapa begitu? Banyak alasan. Banyak alasan. Mereka takut dengan ancaman nanti menjadi tidak populis di wilayah desa sekitar yang
terjadi galian karena apa? Ya urusan suara, urusan seperti itu. Ya, ayo kita sama-sama duduk bareng, tidak usah saling menuding ini kesalahan si A si B, ini kesalahan pengusaha atau kesalahan pemerintah atau kesalahan pelaku oknum, enggak lah. Kita sudah sama-sama tahu. Kita sudah sama-sama tahu masing-masing punya kontribusi kesalahan. Jadi ayo duduk bareng cari solusi tengah. Ini kebutuhan rakyat, ini kebutuhan pembangunan, tapi ini juga ada kebutuhan pelestarian, tetap menjaga kelestarian lingkungan. Posisinya begitu. Terima kasih Kang Ipul, terima kasih Bapak Triutomo, dan itulah tadi podcast kita tentang seperti apa seharusnya dalam mengatasi tambang ilegal yang ada di Kabupaten Jepara. Kita duduk bareng, cari jalan tengah, semuanya tidak saling tuding, tidak saling menuduh. Itu tadi yang disampaikan Kang Ipul, dan semoga tercapai apa yang kita harapkan. Jepara makmur, Jepara selalu di hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.